Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita mau bertekun dalam firman karena firmanlah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita bertekun dalam persekutuan karena di dalam persekutuanlah kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Dan mari kita bersekutu karena kita mau melayani Tuhan dan sesama. Amin. Inilah panggilan hidup kita. Gereja tidak sama seperti dunia yang mencari kesenangan, kebahagiaan, dan mengumpulkan harta di bumi ini. Kita dipanggil untuk beroleh persekutuan dengan Tuhan dan mengumpulkan harta di surga. Mari kita akan melanjutkan perenungan kita dari Injil Lukas dan kita tiba pada Injil Lukas pasal 22. Mari kita membaca ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini atau cerita ini ditulis menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah teladan terbesar dari kerendahan hati dan melayani. Amin, Bapak Ibu. Saya yakin kita semua sepakat, tidak ada yang tidak. Kita melihat, kita mengalami, bahkan menerima dalam kehidupan kita bahwa Yesus itu rendah hati. Bahwa Yesus itu dia seorang pribadi yang melayani. Bahkan tidak ada yang rendah hati dan melayani seperti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kerendahan hati dan melayani, itu adalah tanda sejati dari para pengikut Kristus. Kalau Tuhan dan Juru Selamat kita rendah hati, kalau guru kita melayani, maka sudah sepatutnya kita semua rendah hati dan melayani. Amin. Saudara, ini adalah tanda sejati yang harus ditunjukkan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Katanya murid itu akan menjadi seperti gurunya. Saudara, kalau kita bergaul dengan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh beroleh persekutuan dengan Yesus yang rendah hati, yang melayani, maka kita pasti akan juga rendah hati dan melayani seperti dia rendah hati dan melayani. Mari kita mau belajar bersama-sama tentang kerendahan hati dan melayani. Bapak Ibu mau melayani? Amin. Saudara,
Inilah bukti bahwa kita seorang pengikut Kristus kalau kita rendah hati dan melayani. Nah, karena kerendahan hati dan melayani itu adalah tanda sejati dari seorang pengikut Kristus, makanya sungguh aneh karena kita melihat di sini para murid bertengkar mempermasalahkan siapa yang bisa dipandang terbesar dari antara mereka. Aneh ya, mereka mengikut Tuhan selama 3,5 tahun bersama-sama melihat bagaimana Yesus rendah hati, Yesus melayani. Tetapi mereka mempersoalkan, meributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini tanda kesombongan, ini tanda kecongkakan. Dan yang menjadi ironis, itu terjadi pada saat perjamuan Paskah, di mana itu adalah perjamuan Paskah yang terakhir bagi Tuhan Yesus. Baru saja mereka mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, menguji diri. Apakah mereka yang akan menyerahkan Tuhan Yesus? Mereka bertanya kepada Yesus menurut Injil Markus, itu bukan aku ya Tuhan, itu bukan aku ya Tuhan. Tetapi tidak lama sesudah itu, bahkan setelah itu, mereka mempeributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak Ibu, ini persoalan-persoalan yang menyedihkan sebenarnya ya, kalau ada orang ribut bertengkar tentang siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih utama, membanding-bandingkan dan mau mengangkat dirinya menjadi yang terbaik atau lebih baik daripada orang lain. Nah, kalau kita memperhatikan di Alkitab, ternyata ini bukan kali pertama mereka bertengkar soal siapa yang terbesar. Kita bisa membaca di dalam Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Bapak Ibu bisa simak ayat-ayat ini di rumah. Pada kesempatan itu juga saudara, murid-murid bertengkar tentang siapa yang terbesar, siapa yang terhebat di antara mereka. Dan tidak lama setelah pertengkaran itu, Ibu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus untuk meminta, "Guru, aku minta supaya kedua anakku ini, yang satu akan duduk di sebelah kananmu, yang satu duduk di sebelah kirimu. Aku ingin mereka memiliki tempat yang tinggi, tempat yang terhormat bersama-sama dengan engkau." Waduh saudara, murid-murid yang tahu tentang keinginan dari Ibu Yakobus dan Yohanes, mereka marah, mereka bertengkar. Nah, saya mau mengingatkan bahwa persoalan yang seperti ini seringkali kita alami. Saudara, kita harus waspada terhadap bahaya kesombongan ini. Amin. Kadang kita ingin dipandang sebagai yang terhebat, yang terbaik. Kita tidak terima kalau ada orang lain mungkin yang hidupnya maju, pelayanannya baik, kita sakit hati, kita marah, kita takut tersaingi. Saudara, kadang kita mengalami kondisi yang seperti itu. Tetapi mari kita ingat, kalau kita murid Yesus, seharusnya kita rendah hati. Kalau kita murid Yesus, seharusnya kita mau melayani, bukan congkak, bukan sombong, dan bukan ingin dilayani. Nah, kita membaca tadi, merespon pertengkaran para murid, Yesus mengajar kepada mereka bahwa yang terbesar itu harus mau menjadi yang paling muda. Amin. Bahwa yang terbesar itu harus mau melayani yang lain sebagai seorang hamba. Dan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Markus pasal 10 itu ayat 45, setelah Yesus menjelaskan bahwa yang terbesar harus menjadi yang paling muda, yang terbesar harus yang melayani, dia berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bahkan tidak hanya untuk melayani seperti dunia melayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu sebabnya kenapa Yesus adalah teladan yang terbesar bagi kita. Saudara, tadi sudah saya katakan berkali-kali, bahkan 2-3 kali mereka bertengkar soal siapa yang terbesar, dan Yesus terus mengajar mereka dengan sabar, tetapi ternyata mereka tidak segera melakukan kehendak Tuhan untuk rendah hati dan melayani. Dan itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bukankah firman Tuhan sering disampaikan berulang-ulang, tetapi kita butuh waktu untuk dapat melakukannya.
Itu sebabnya berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu, kita punya pengetahuan yang baik, punya pengertian yang hebat, kita paham kebenaran, tapi kalau nggak melakukannya tidak ada gunanya. Makanya barang siapa yang mendengar tetapi tidak melakukannya, kata Tuhan Yesus, dia seperti orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Jangan seperti para murid, udah dinasihati, kambuh lagi, dinasihati, kambuh lagi, dinasihati, kambuh lagi. Ingat kata Tuhan Yesus ketika berkata-kata kepada orang yang disembuhkannya, dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jangan jatuh di lubang yang sama begitu ya. Mari kita mau bertumbuh di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena itu yang paling kita butuhkan. Ingat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di dalam kerajaan surga. Kita butuh benar-benar memperhatikan firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya. Jangan sampai saudara kita sudah diajar dengan baik, kita memiliki pengetahuan yang baik, tetapi kita juga tidak menerapkannya. Ingat kata Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kebenaran yang tidak diterapkan itu tidak akan menolong kita, tidak akan membantu kita. Kita tidak hanya belajar untuk memahami, belajar untuk mengetahui, tetapi kita harus belajar untuk melakukan. Karena hanya dengan melakukan, kita akan menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini tentang kerendahan hati. Tentang melayani Tuhan, tentang melayani sesama. Kalau kita sungguh-sungguh mengagumi Yesus, kalau kita sungguh-sungguh memuja Yesus, kalau kita sungguh-sungguh melayani Yesus, kita akan jadi orang-orang yang rendah hati. Kita akan jadi orang-orang yang melayani. Dia yang adalah Tuhan yang berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Maka sebagai murid-muridnya kita diutus untuk melayani juga. Mari kita melihat ada beberapa hal. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi yang terkemuka, jadilah yang paling muda. Orang muda itu harus hormat, tunduk, taat, saudara ya. Orang muda itu seperti itu, menghadapi orang tua rendah hati. Saya seminggu ada di Kupang ya, mengajar saudara. Murid saya itu ketua majelis daerah di sana, sekretaris, bendahara. Mereka senior-senior, tapi mereka rendah hati. Melayani bukan karena mau dapat nilai baik dari saya. Tidak, tapi saya lihat dari kehidupannya luar biasa. Saya orang muda ketika duduk snack gitu ya, setelah ada sesi istirahat sekitar 15-30 menit, berebut siapa yang akan mengambil teko ya, maksudnya teko teh itu untuk cepat-cepat nuangkan siapa yang modal. Wih, kalau saya rebut dulu mereka sudah bingung. Kalau bos kan taruh air situ ya. Gitu bahasanya, taruh roti situ ya. Mari kita belajar tentang kerendahan hati. Amin. Karena Yesus rendah hati, bukan karena alasan yang lain. Mari kita belajar melayani sebab Yesus teladan terbesar. Dia melayani. Nah, ada beberapa pelajaran yang ingin saya kemukakan. Yang pertama, saya mau menegaskan kembali bahwa Yesus adalah teladan terbesar dari kerendahan hati. Coba kita lihat lagi ayat 27. Yesus yang adalah Tuhan, selama hidupnya di bumi ini dia melayani. Bahkan dia di surga sekarang melayani saudara dan saya loh ya. Dia menjadi pengantara untuk kita kepada Bapa. Dia bersyafaat bagi kita. Saudara, pengantara itu pelayanan. Amin. Bersyafaat mendoakan itu pelayanan. Dan Yesus sekalipun dia Tuhan,
Dia memilih hidup sebagai pelayan. Saya baca lagi ayat 27. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus tahu persis bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia firman yang menjelma menjadi manusia. Dia memiliki seluruh kemuliaan surga. Tetapi dia yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia rendah hati, dia melayani. Dia berkata apa? Aku ini yang paling besar. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus menempatkan dirinya sebagai pelayan. Luar biasa Bapak Ibu. Yesus itu melayani sekalipun dia adalah Allah yang maha mulia. Sekalipun dia adalah Allah yang perkasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dengan perkataannya saja, ingat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang ada dan seperti ada sekarang ini. Dia menciptakan dengan perkataannya yang berkuasa, tetapi pribadi yang seperti itu dia melayani, Saudara. Petrus, Yakobus, Yohanes pernah melihat Yesus berubah rupa. Sehingga dia terkagum-kagum. Tuhan, baiklah kami membuat tenda, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dia melihat Yesus berubah rupa, mukanya bercahaya, pakaiannya putih cemerlang. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, amin. Tetapi dia yang mulia seperti itu saudara, dia melayani. Makanya Paulus dalam Filipi pasal 2 mengatakan, walaupun dia setara dengan Allah, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, kalau Yesus yang adalah Tuhan itu rendah hati, kalau Yesus yang adalah Tuhan itu melayani, apakah lagi kita? Amin Bapak Ibu. Siapa kita ini? Siapa kita yang mau congkak, yang mau sombong? Yesus yang adalah Allah yang maha mulia. Dia telah merendahkan dirinya dan melayani. Bahkan dia melayani Bapa, melayani kita sampai mati di atas kayu salib. Mari kita rendah hati dan melayani seperti Yesus. Amin. Nah, mungkin saudara berpikir, wah kalau melayani kan derajatku turun. Di mana kehormatanku? Bapak Ibu, mari kita melihat kepada Yesus. Yesus itu sekalipun merendahkan dirinya, melayani taat sampai mati, ketuhanannya tidak pernah luntur. Amin. Kemuliaannya tidak pernah dirampas karena dia melayani orang lain. Tidak. Siapapun kita, kalau kita melayani saudara, kita tidak akan kehilangan harga diri kita, tidak akan kehilangan kemuliaan kita. Coba kita baca ayat 29, kita baca ayat 29, perhatikan itu. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja. Sekalipun dia pelayan, dia tetap adalah raja di atas segala raja. Dan dia akan datang kembali dan memerintah sebagai raja atas alam semesta ini. Ya, dia yang adalah raja atas kehendak Allah, rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dia melayani, taat sampai mati di atas kayu salib. Tetapi pada waktunya saudara, dia akan memerintah kembali sebagai raja di atas segala raja. Jangan takut kehilangan harga diri, takut kehilangan martabat kalau engkau melayani Tuhan. Lihat itu saudara, Yesus menentukan hak-hak kerajaan bagi kita. Amin. Bahkan Yesus yang raja itu rendah hati, melayani,
dan statusnya sebagai raja tidak akan pernah hilang. Dialah raja kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari, kalau Tuhan yang adalah mulia, maha kuasa, merendahkan diri, melayani, mari kita meneladani Dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, mari kita melayani bersama-sama di gereja ini. Amin. Coba pikirkan karunia-karunia apa ya yang saya bisa lakukan untuk menjangkau jiwa. Terus terang aja saya sedih, sudah lama melihat bangku-bangku depan ini kosong. Saya tidak melihat lagi saudara-saudara seiman yang dulu sebelum pandemi bersama-sama dengan kita. Kita perlu memikirkan kenapa mereka tidak datang. Bukan untuk kepentingan kita saudara, tapi memang inilah kehendak Tuhan supaya kita tidak meninggalkan hari-hari ibadah. Kadang ada yang suka, kami meramaikan online. Bukan online itu tidak bagus, tetapi bagaimana saya belajar mengasihi kalau saya tidak bersama-sama dengan orang lain. Bagaimana saya belajar menerima kasih kalau saya tidak bersama-sama dengan orang lain. Mari ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan juga. Amin. Ini penting, doakan. Mari kita memikirkan jalan yang terbaik supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran firman. Ini penting, ini penting. Nah, tentang Yesus sebagai teladan perhatikan. Yesus itu setia melayani sekalipun dalam pelayanannya Dia menderita berbagai-bagai macam pencobaan. Amin. Amin. Ini luar biasa. Coba kita lihat ayat yang ke-28. Kita membaca sendiri pengakuan Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya yang bertengkar pada waktu itu, jangan seperti dunia ini tetapi melayani sebagai hamba. Terus ayat 28 dia berkata, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kehidupan Yesus selama di atas muka bumi ini, selama Dia melayani hidupnya penuh dengan pencobaan, penuh dengan penderitaan. Tetapi Dia tetap setia melayani Tuhan. Kadang saya berpikir, kapan ya murid-murid menemani Tuhan Yesus saat pencobaan? Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, ya supaya Dia membuktikan ketuhanannya dan Dia menggunakan kuasanya supaya Dia tidak perlu lagi menuju salib untuk pengampunan dosa manusia, disuruh menyembah iblis, kalau engkau mau kuberikan semua harta kekayaan dunia ini. Tapi Yesus menang atas pencobaan itu. Bapak Ibu, puasa 40 hari 40 malam itu berat enggak? Berat kan? Kita sehari aja belum tentu kuat. Ini 40 hari 40 malam. Ya kita tahu Dia adalah Tuhan, tapi saya tahu Dia juga pasti akan lapar. Buktinya Dia dicambuk juga sakit. Dia merasa ketakutan di Taman Getsemani, Dia menderita. Kapan ya murid-murid melihat bersama-sama dengan Yesus menderita? Kemudian kita lihat juga bagaimana ketika Yesus disalib, murid-murid meninggalkan mereka. Saya mendapat kesan di sini bahwa penderitaan Yesus yang besar bukan hanya saat Dia dicobai di padang gurun, bukan hanya saat di Taman Getsemani pada waktu murid-murid tidur. Sampai Yesus bilang, tidak bisakah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja. 1 jam aja. Kemudian pada waktu Yesus ditangkap, mereka tunggang langgang meninggalkan Yesus, bahkan Petrus pun mengkhianati Yesus. Kapan ya Yesus menderita dan murid-murid bersama-sama dengan Dia? Saudara, kita membaca di kitab Injil, bahkan di seluruh pelayanannya Yesus dibenci, Yesus dijauhi, Dia dijebak, Dia hendak dibunuh. Itu penderitaan yang sangat besar. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang seperti itu, di tengah-tengah cobaan seperti itu, Yesus tetap setia melayani. Ingat, pada waktu Dia dicobai di padang gurun itu, iblis mundur dan menunggu waktu untuk menjatuhkan Dia. Saya yakin iblis tetap membuntuti Yesus, menguntit Yesus untuk menjatuhkan Yesus.
Tetapi di tengah-tengah pencobaan yang sangat besar itu, Yesus setia melayani. Nah, bagaimana dengan kita? Maaf kalau saya katakan, ada banyak orang Kristen mau melayani kalau responnya baik, kalau dia dihormati. Lalu dia berkata, kalau ada tantangan, kalau orang mengkritik, orang tidak support, lalu dia sudah, kalau melayani dapatnya seperti ini, sekalian oleh, udah aku enggak usah pelayanan saja. Ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang karena penderitaan yang tidak seperti penderitaan itu sudah mau undur dari pelayanan. Amin. Kita seringkali membuat banyak alasan, excuse. Capek dikit aja kita udah enggak mau. Repot dikit kita enggak mau. Apalagi diolok, dihina, disalahpahami. Bahasa sekarang, kabur. Bapak Ibu, kalau Yesus memberi teladan di tengah duka cita, penderitaan, pencobaan, dia tetap setia. Maka kita pun harus belajar tetap setia apapun yang kita hadapi dalam melayani Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita kerjakan, saudara. Mau seperti Yesus? Dia yang adalah Allah, yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha besar, merendahkan dirinya dan melayani kita. Dan dia tetap setia melayani sekalipun dalam pelayanannya dia menderita. Dia mengalami berbagai macam pencobaan. Nah, tentang Yesus sebagai teladan perhatikan. Yesus itu juga tetap setia melayani sekalipun dia ditinggalkan sendiri, saudara. Bayangkan dia ditinggalkan sendiri. Sekalipun Yesus berkata, dalam saat-saat pencobaanku engkau tidak meninggalkan aku, engkau bersama-sama dengan aku pada saat masa yang sukar. Tetapi kita membaca di sana ketika Yesus ditangkap, mereka meninggalkan Yesus. Mereka meninggalkan Yesus sendiri menghadapi penangkapan, menghadapi penganiayaan, menghadapi salib. Tetapi dia tetap setia melayani. Bahkan di atas kayu salib dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia masih tetap memikirkan orang lain. Dia berkata kepada murid-muridnya, Ibu, ini anakmu, anak-anak ini ibumu, supaya mereka saling mengasihi di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa. Di saat-saat dia sendiri memikul salib, saat dia sendiri di atas kayu salib, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Amin. Itu luar biasa. Coba Yohanes 16 ayat 32. Yohanes 16 ayat 32. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bapak Ibu, kalau Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia tetap setia karena dia tahu Bapa menyertai dia. Mari, saudara, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, Roh Kudus bersama-sama dan kita menjadi motivasi terbesar kita untuk kita setia melayani Tuhan. Mungkin yang lain mundur, yang lain gak support, saudara merasa sendiri, tetap setia sebab Bapa ada bersama-sama dengan kita. Ini motivasi yang seharusnya membuat kita melayani seperti Yesus sudah melayani kita. Dan tentang pelayanan Yesus, Yesus itu melayani kita sebab kasih-Nya yang besar kepada kita. Amin. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang 1 di peristiwa yang sama, Yesus mengatakan, aku mengasihi murid-murid. Coba kita baca aja Yohanes 13 ayat 1. Yohanes pasal 13 ayat 1 supaya Bapak Ibu membaca sendiri dari ayat-ayat ini. Lihat itu. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Amin. Yesus itu mengasihi murid-murid, Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih ini yang memotivasi Yesus, yang menjadi alasan kenapa dia yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa rela merendahkan dirinya dan melayani taat-taat sampai mati di atas kayu salib. Kasih adalah motivasi terbesarnya. Dan Paulus itu melayani Tuhan karena dimotivasi oleh kasih Tuhan yang besar ini. Coba lihat Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Perhatikan itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Paulus itu melayani sedemikian rupa karena didorong oleh kasih Tuhan yang besar ini. Makanya minggu lalu saya sampaikan, saudara, memandang potret Yesus makan perjamuan itu perlu sering kita lakukan. Karena apa? Disitulah kita melihat kasihnya yang besar, kita melihat pengorbanannya, tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan untuk keselamatan jiwa kita. Dan biarlah itu yang memotivasi kita untuk melayani dia. Amin. Banyak orang yang ikut Yesus karena mau jadi sukses, jadi sehat, menjadi seperti apa yang dia mau. Tapi Paulus mengajar kepada kita, ikut Yesus, melayani Yesus, menyerahkan hidup untuk Yesus, mengingat kasih Yesus yang besar bagi kita. Kasih yang telah membuat Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Saya belajar seperti Paulus juga. Hitung-hitung melayani. Kalau dihitung-hitung ya saya keluar seperti itu. Torok kata orang Jawa. Capek. Resiko lagi penerbangan, resiko lagi di jalan. Biaya perjalanan besar. Tapi kalau motivasi kita hanya untuk beroleh istilahnya kembalian, kita nggak akan melayani, saudara. Kita nggak akan melayani. Banyak orang yang coba tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau memberkati aku akan melayani engkau. Kalau masalahku beres aku melayani engkau. Tuhan, aku melayani engkau, aku dapat apa? Hanya kasih yang menjadi motivasi yang paling murni, yang paling tulus, yang dikenan oleh Tuhan saat kita mengasihi dan melayani Dia. Amin. Apapun yang tidak dilakukan atas dasar kasih, saudara, itu tidak akan dikenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang seharusnya menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi seperti Yesus. Bahkan ketika Paulus berbicara tentang kasih Tuhan, dia sangat memahami betapa besarnya kasih Tuhan. Sehingga dia itu melayani dia dengan sungguh-sungguh. Coba lihat di Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kita lihat ayat 35 di sana. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin.
Dan biarlah kasih Allah yang besar kepada kita itu yang memotivasi kita untuk melayani Tuhan. Yang mendorong kita untuk melayani sesama. Apakah Tuhan bisa melihat bahwa kehadiran kita di sini karena kita didorong oleh kasih Tuhan? Seperti minggu yang lalu saya sampaikan, ibadah itu harus ditandai dengan syukur, ditandai dengan sukacita, sebab kita tahu Yesus mengasihi kita. Saudara, nyanyi itu yang gembira sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Menyembah Dia dengan syukur, mengingat Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dengar firman itu harus semangat, saudara. Kenapa? Karena ini adalah perkataan Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu boleh protes sama saya kalau saya tidak memberitakan firman Tuhan. Kalau saya menyampaikan pikiran saya atau keinginan saya. Bapak Ibu boleh cek di Alkitab apakah memang yang saya sampaikan ini firman Tuhan atau bukan. Apakah tafsiran saya salah atau tidak. Karena sebagai hamba Tuhan, saya melayani Bapak Ibu seperti yang saudara mau, bukan yang seperti saya mau. Kalau saya mau melayani Bapak Ibu seperti yang saya mau, ya saya kasih yang enak-enak. Supaya semangat, supaya saya juga disenangi. Ingat, kesuksesan ternyata bukan soal kesenangan duniawi. Saya kalau membaca kitab Yeremia itu orang yang dipandang dunia tidak sukses sama sekali. Nabi tapi tidak diterima beritanya, ditangkap, ditawan, dimasukkan sumur, hendak dibunuh. Sampai-sampai dia berkata, kalau aku ngomong jujur tentang firman, kamu pasti akan membunuh aku. Tapi justru ketaatanlah yang dihargai oleh Tuhan. Amin. Ini yang penting. Paulus melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan itu yang memotivasi dia untuk melayani Tuhan. Nah, seperti Yesus mengasihi kita, maka demikianlah kita harus melayani Tuhan, mengasihi sesama. Biarlah kasih Tuhan yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk melayani Tuhan. Bukan alasan yang lain. Saudara, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, Yesus memelihara kita sampai kebutuhan-kebutuhan yang terkecil sekalipun. Kemarin istilahnya pengelola kelas, Pak Doni cari tiket sendiri aja ya. Nanti kita ganti. Oh iya Pak, kami berdua ngomong-ngomong pulang jam berapa ya? Saya maunya cepat. Yang jam 7, flight jam 7. Udah capek sekali. Nanti bangunnya harus jam 4 lagi. Oke, apa jam 11.30 ya? Waduh, ini pengerja-pengerja ini teman-teman STA Jember ini mau datang. Aduh, ya udahlah ambil yang jam 2 kurang seperempat. Ternyata pilihan itu atas pimpinan Tuhan, sebab kalau tidak ada sesuatu yang hilang. Ada urusan yang harus saya selesaikan selama jam-jam itu dan baru selesai jam 12 kurang seperempat. Percaya Bapak Ibu Tuhan menolong kita? Gak usah khawatir kalau melayani Tuhan. Mungkin kita gak akan diberi luxury, kemewahan yang luar biasa. Tapi kebutuhan-kebutuhan kita yang pokok pasti diberikan oleh Tuhan. Dia gembala yang baik. Takkan kekurangan kita. Mari saudara, kasih Allah yang kita lihat dalam pribadi Yesus mendorong kita untuk melayani. Dan mari kita juga melayani dengan kasih seperti Yesus melayani dengan kasih. Nah, hal yang berikutnya saudara, apa sih yang membuat kita ini tidak melayani seperti Yesus lain? Apa sih yang membuat kita itu tidak rendah hati? Itu disebabkan oleh karena manusia duniawi ini saudara. Sarkikos ini, manusia daging. Hati-hati dengan manusia daging ini. Sebab kalau kita tidak menyalibkan
daging ini, kita tidak menyangkal diri, tidak memikul salib dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa melayani seperti Tuhan melayani. Kenapa? Sebab manusia duniawi itu suka atas kesombongan, saudara. Coba kita lihat Yakobus 4 ayat yang pertama. Yakobus 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Amin. Kenapa para murid ini bertengkar tentang siapa yang terbesar? Sebab hawa nafsu, daging ini saudara menginginkan kehormatan, menginginkan kedudukan yang paling baik. Daging ini suka akan kesombongan. Kerendahan hati hanya di dalam Yesus. Ingat, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Hati-hati dengan keinginan daging, saudara. Lihat, murid-murid bertengkar karena apa? Hawa nafsu. Kemudian apa lagi? Daging itu pasti sifatnya itu kompetitif. Maunya bersaing. Seperti para murid. Siapa yang dapat dikatakan terbesar di antara kita? Ayo, siapa yang paling besar? Karena kompetitif, bukan kamu tetapi aku. Kamu siapa? Orang selalu ingin mengatakan aku yang terbaik dan mau diakui aku yang terbaik. Dan saya melihat saudara, memang kita hidup di dunia ini saudara, yang dikedepankan itu apa? Persaingan. Budaya kita adalah budaya yang sifatnya kompetitif saudara. Kalau mau dapat beasiswa kita harus berkompetisi dengan nilai yang baik, dengan prestasi yang baik supaya dapat beasiswa. Kita dipacu untuk kompetisi. Bersaing. Kalau anak-anak kita tidak juara 1, kita stres, saudara. Nilai harus 10. 9 nangis. 8 pingsan. 5 masuk kubur. Iya toh? Kan seperti itu. Kita mau tampil yang terbaik, yang terhebat. Kompetisi, saudara. Kalau maju dalam bisnis, bersaing. Jadi yang terhebat, jadi yang terbaik. Kalau mau jadi istilahnya olahragawan tingkat nasional, bersaing setiap hari. Dan yang saya ngeri saudara, gereja sudah mulai kompetitif. Di dalam gereja, waduh, kalau mau pelayanan ada audition. Tidak semua orang bisa melayani. Padahal saudara, melayani pertama-tama itu soal hati. Amin. Soal kasih. Kalau penampilannya tidak menarik, tidak bisa jadi WL. Kalau penyanyinya enggak seperti Indonesian Idol, enggak bisa. Kalau skillnya masih nilai 5, tunggu dulu. Dilihat dulu skillnya berapa. Kompetisi. Bersaing. Lebih sedih lagi gereja sekarang saingan memenuhi gedung gerejanya. Saudara, kita enggak sedang berkompetisi, tapi kita melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing. Saya kalau melihat gereja maju, saya senang karena itu pekerjaan Tuhan. Tapi jangan dasarnya kompetitif, lalu bersaing saling memperebutkan jemaat dengan fasilitas, dengan macam-macam pokoknya. Ada teman di sana, gereja di sini so kacau, dia bilang gitu. Karena ini? Dong gereja datang bangun mewah-mewah, dong kasih AC, dong kasih roti, kasih makan, kasih sembako. Ratusan orang bisa pindah dari gereja kita. Kompetisi gak menjangkau jiwa, saudara. Tapi narik jemaat dari gereja lain. Ada banyak yang mengeluh. Saudara, dan yang saya heran juga, kenapa kita motivasi ke gereja karena AC dingin,
Apakah Bapak Ibu tidak rela berkeringat untuk Tuhan? Halo? Tidak rela kepanasan untuk Tuhan? Yesus loh, peluhnya seperti darah untuk menyelamatkan jiwa kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Semua dimanjakan dengan kesenangan dunia, bukan hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Pak Pendeta, karmana ini kita mengatasi ini? Waduh, karmana. Ada yang dari Kupang di sini? Saya belum seminggu aja udah hampir seperti orang Kupang. Karena kulitnya juga sama. Kami diskusi berjam-jam, kami ngobrol. Saya pikir sudahlah, layani saja sesuai dengan karunia yang ada padamu. Gak perlu sakit hati, gak perlu marah, cuman perlu ada kepedulian supaya jiwa-jiwa hidup dalam kebenaran. Amin. Ada seorang teman yang bilang, kalau saya biar sudah. Sebanyak yang Tuhan percayakan. Ini pergumulan hari-hari ini Bapak Ibu. Karena kompetisi yang luar biasa. Luar biasa. Seberapa Tuhan percayakan. Toh aku hidup dari kemurahan Tuhan. Amin. Ada murid saya, pengerja saya, dia buat status. Hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Amin. Amin. Bahkan Yesus menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Saya kalau udah keluar itu saya senang karena apa? Karena saya bisa melihat pergumulan-pergumulan di daerah-daerah. Tapi saya tidak bisa sering melakukan karena ya memang biayanya besar. Bapak Ibu kalau mau peduli terhadap pelayanan di Jawa Timur ini, banyak yang bisa kita lakukan. Dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita. Coba kita peduli melihat keluar juga. Jemaat-jemaat yang menderita, yang kekurangan bahan makanan karena banjir, karena gempa, karena angin. Saya ke sana melihat gereja-gereja belum bagus semua setelah Seroja itu. Masih berantakan. Saya bersyukur melihat gedung ini rapi, terpelihara. Di sana plafon itu sudah mau jatuh-jatuh. Tapi yang saya luar biasa salut. Mereka tetap setia bersekutu dan melayani Tuhan. Mari kita yang sudah dipercayakan fasilitas yang luar biasa ini. Mari kita mau bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi bukan atas dasar persaingan. Menjatuhkan sana sini untuk mengangkat pelayanan kita. Tapi layani Tuhan sesuai dengan karunia kita. Sebab upah tidak kita dapatkan di dunia ini. Upah yang terutama kita terima dalam kerajaan surga. Ingat, upahmu besar di surga. Mau? Mahkota yang tak layu. Asal kau tinggal setia. Sampai di ujung jalanmu. Ibu Evi, di audisi saya bisa lolos nggak ya? Saudara, kita perlu berlatih memang, tetapi jangan kita mengedepankan hal-hal yang justru akan membuat kita bersaing. Dan kita tidak bisa melayani Tuhan. Ada orang-orang yang bilang gini, gerejamu song leadernya nggak profesional. Memang song leader bukan profesional, itu bukan profesi, tapi itu pelayanan. Pemain musikmu kacangan, ya, tapi hati mereka tulus mengasihi Tuhan atau takut sama ibu gembala. Gerejamu nggak bonafit, saudara, hati yang dilihat oleh Tuhan. Ini tantangan yang kita hadapi di zaman akhir ini. Ketika semuanya serba terbuka, bisa dilihat di mana-mana. Tapi ingat, Tuhan melihat hati kita. Kemudian saudara, yang namanya manusia duniawi itu sukanya itu ya hidup secara duniawi. Murid-murid ingin memimpin seperti orang-orang dunia, ingin menguasai, ingin memerintah, ingin memanfaatkan orang lain untuk mencari kepentingannya sendiri. Saudara ingin dapat suara banyak, ingin memiliki jabatan tertentu, ujung-ujungnya kepentinganku, ujung-ujungnya keinginanku.
Makanya orang-orang ini memerintah dengan tangan besi, memerintah, menguasai, tetapi ingin disebut sebagai pelindung-pelindung. Tetapi yang mau disebut sebagai pelindung ternyata memeras, mencari kepentingan diri sendiri dari pelayanan yang didapatkannya. Makanya katanya bangsa ini untuk melayani, tetapi ya saudara lihat sendirilah. Tapi untung sekarang sudah mulai membaik ya. Dulu itu yang namanya pungli. Masih ingat kata-kata pungli? Ya, pungutan liar. Tapi kalau ada yang punya kerupuk puli saya suka, saudara. Tapi kalau kerupuk hasil pungli saya nggak mau. Kerupuk puli saja. Kata Yesus, pelayanan yang benar adalah pelayanan yang didasari dengan kerendahan hati dan sebagai hamba. Hamba itu tidak melayani untuk kepentingannya sendiri. Hamba melayani sepenuhnya untuk kepentingan orang yang dilayani. Sebab hamba itu sudah menjadi milik tuannya. Hamba itu tidak punya hak minta gaji berapa karena dia telah sepenuhnya menjadi milik tuannya. Bapak Ibu, kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Jangan minta gaji sama Tuhan. Sebab dia sudah mati menderita untuk kita, untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Dan saya mau mengingatkan, mari mungkin Bapak Ibu sedang kurang bersemangat. Saya mau mengingatkan kasih karunia yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Seharusnya itu menjadi dorongan kita untuk rendah hati dan melayani Tuhan. Amin. Coba kita coba membaca lagi di pasal 13 ayat yang ke 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala hal pencobaan yang aku alami. Ini bagi saya kata-kata yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Padahal murid-murid itu sering meninggalkan dia loh saudara. Sering tidak setia. Tetapi kenapa Yesus memberi semangat dengan mengatakan, kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku saat pencobaanku. Saudara, ini sepenuhnya kasih karunia. Amin. Terlepas dari dosa-dosa yang kita lakukan, Yesus itu penuh kasih karunia. Dan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16, di dalam Yesus, kita ini telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Enggak layak sebenarnya para murid mendapatkan pujian. Kamulah yang tetap bersama-sama dengan aku saat pencobaanku. Enggak tepat saudara. Mereka sering meninggalkan Yesus. Berdoa 1 jam bersama dengan Yesus saja mereka tidak mampu. Saat Yesus ditangkap mereka lari tunggang langgang. Petrus mengkhianati Yesus. Aku tidak kenal siapa dia. Aku tidak tahu. Tapi Yesus tetap mengatakan kepada orang-orang yang seperti itu, kamulah yang bersama-sama dengan aku saat pencobaanku. Terlepas dari keberdosaan kita, Yesus itu memberikan kasih karunia kepada kita. Bapak Ibu, saya ini banyak kesalahan. Saya juga banyak kekeliruan. Saya bukan manusia super. Apalagi manusia setengah dewa, bukan. Bukan. Tetapi kalau saya bisa melayani karena kasih karunia Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin saya tidak melakukannya sesuai dengan harapan Tuhan, tetapi dia tetap menghargai saya dan melihat saya sebagai orang-orang yang mengasihi dan melayani dia. Ini luar biasa. Makanya jangan kecil hati dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Terlepas dari dosa kita, Yesus itu memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Dan yang paling terakhir saya mau sampaikan, sukacita terbesar dalam kerendahan hati dan melayani Tuhan itu adalah upah di dalam kerajaan surga. Itu kesukaan sejati dari kerendahan hati, kesukaan sejati dari melayani Tuhan. Coba kita baca lagi di ayat yang ke-29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Mungkin kita telah merendahkan diri,
tidak menganggap posisi kita yang mungkin tinggi status sosial kita untuk melayani Tuhan. Kita tetap setia ketika kita menderita pencobaan, ketika kita tidak disukai, ketika kita dibenci. Tetapi tetaplah setia melayani Tuhan, sebab ada upah yang besar di dalam kerajaan surga. Yesus menentukan hak-hak kerajaan bagi kita, dan Dia akan mengajak kita makan semeja dengan Tuhan. Duh, mana amennya? Arahkan harapan kita kepada kerajaan surga. Saya kadang tidak mengerti apa maksudnya para rasul akan menghakimi ke-12 suku Israel. Tetapi sepertinya dia yang memiliki peran utama. Tetapi kita juga akan menghakimi bersama-sama dengan Yesus. Amin. Coba baca 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Amin, Bapak Ibu. Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, wih, luar biasa ini. Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apakah lagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Saudara, kita ini akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat. Itu sebabnya kita juga harus bisa mengurus perkara-perkara yang diberikan kepada kita. Amin. Mari tetap teguh, tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Seperti 1 Korintus 15 ayat 58. Jangan goyah, tetap teguh, setia Bapak Ibu. Karena persekutuan kita, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Sekalipun mungkin Bapak Ibu ditinggalkan sendiri, ada penderitaan. Biarlah kasih Kristus menyentuh hati kita. Amin. Dan taruh harapanmu di dalam kekekalan. Kita akan makan semeja dengan Yesus. Ini luar biasa. Bapak Ibu mungkin, ya, saya yakin kita tahu apa artinya makan semeja dengan Yesus. Teman-teman saya kalau duduk sama bupati, gubernur, apalagi presiden, bisa makan semeja, itu semua medsosnya dipenuhi dengan foto itu. Mengingat betapa senangnya pengalaman itu. Apalagi kalau satu saat kita punya pengharapan makan semeja dengan Yesus, bahkan ditentukan hak-hak kerajaan bagi kita. Memerintah dunia, memerintah malaikat-malaikat. Mari kita semua mau rendah hati seperti Yesus. Mari melayani. Jangan mundur kalau ada pencobaan. Jangan mundur kalau engkau ditinggalkan sendiri, sebab upah kita besar di surga. Sama-sama kita berdiri.